welcome back to my video, and I think it is the last video that I give you the materials because yeah, it is week 3, so I hope you learn something from this video. Okay guys, in this video we learn about critical thinking. Okay, critical thinking definition first ada di benak kita, tapi kita kadang susah gitu ngejelasin itu apa sih critical thinking. Critical thinking itu adalah skill for survive. Jadi critical thinking itu adalah skill untuk survive. Oke. Dan juga critical thinking itu adalah aktif. Sifatnya aktif. Karena apa? Karena kita dalam suatu isu nih, misalnya ada isu. Kemudian kita lihat isunya seperti apa, kita analisis. Oh, isunya seperti ini. Kita analisis, kemudian kita tafsirkan dengan kita melihat data-data yang sudah ada. Jadi kita analisis, kita tafsirkan, kemudian kita evaluasi. Evaluasinya bisa dengan cara apa? Dengan cara kita melihat isu yang pertama, punya data, kitanya udah punya data nih, kemudian evaluasi, oh statement yang tadi nih ada yang kurang, oh statement yang tadi nih kurang masuk akal gitu. Jadi kita bisa evaluasi di situ dengan adanya solve problem. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa pengertian yang tadi critical thinking itu adalah to survive. Persuasion is a part of critical thinking. Overall, the elements of critical thinking, such as listening to others, reading the materials, and then speaking, and then writing. Kemudian, kita lihat ya, tadi kan kita udah punya isu nih. Isu kita analisis, kemudian kita tafsirkan, dan evaluasi. Kemudian kita lihat, di sini ada connection of critical thinking to listening. Kita lihat di sini dulu ya, poin yang ini. Yang pertama, critical thinkers are those who are able to do the following. The first is about recognize problems and find workable solution to these problems. Nah, di sini kita lihat bahwa memang seorang yang berpikir kritis ini dia harus recognize the problems. Jadi apa saja nih problem-problemnya di recognize lagi oleh yang berpikir kritis. Kemudian di poin kedua, understand the importance to give problem solving. Jadi kita lihat dulu dan mengerti dulu nih, apa sih poin-poin penting yang memang kita harus pecahkan nih. Misalnya ada yang mengganjal tentang isu ini. Kemudian kita cari datanya dan kita pecahkan, solve the problem. Atau ada yang disebut dengan problem solving. Kemudian di sini juga ada gather relevant information. Kita menyatukan informasi-informasi yang memang relevan dengan isu tersebut, data-data yang memang relevan dengan isu-isu tersebut. Kemudian kita juga harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang efektif dan efisien tentunya. Kemudian interpret data and form conclusions based on the data. Jadi kita juga harus menginterpretasikan data yang kita bawa. Data yang kita bawa kemudian kita jadikan conclusion dengan membandingkan isu yang sudah ada. Kemudian juga di sini ada determine the presence of lack of logical relations. Jadi kita juga harus determine apa sih isu apa yang memang dipikir oh kayaknya nggak masuk akal gitu. Jadi kita bisa menginterpretasikan nih melalui critical thinkers kita, cara berpikir kritis kita. Tapi sebelumnya tadi kan kita hanya menyenggol saja tentang critical thinking itu adalah bersifat aktif. Kemudian juga dia untuk survive karena memang ada di 4 elemen. Yang pertama ada di listening to others, ada di reading the materials, ada di speaking, dan ada di writing. Kemudian apa sih sebenarnya pengertian secara umum? Oke, here ini ada pengertiannya. Yang pertama kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Menurut Chance, berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Oke, sekarang kita lihat kenapa sih berpikir kritis itu penting. Kita harus tahu dulu dan kita harus berpikir bahwa berpikir kritis itu bukan menyerang pendapat orang lain, bukan menyerang karya orang lain, melainkan kita
harus menganalisisnya terlebih dahulu, karena kita itu harus mempunyai kebiasaan menganalisis terlebih dahulu informasi yang ada atau yang disebarkan oleh orang lain. Jangan kita melihat informasi A, oh iya setuju aja, melihat informasi B, oh iya setuju aja. Nah, di berpikir kritis ini, kita sebelum kita menangkap informasi, kita juga harus menganalisis berdasarkan data-data yang ada. Nah, jadi ini pentingnya dimana kita harus berpikir kritis sehingga informasi yang masuk itu bisa tersaring di pikiran kita. Oh, informasi ini apakah benar atau tidak? Oh, informasi ini apakah memang begitu kenyataannya? Maka kita harus lihat dulu berdasarkan data-data yang memang kita cari terlebih dahulu gitu. Jadi ini sangat penting ya, apalagi untuk public speaking. Ketika kita ingin menyampaikan informasi, maka kita harus analisis dulu nih, apakah data ini benar ataukah tidak, atau seperti apa gitu. Nah, jadi sebelum kita public speaking juga, untuk menarik orang dengan informasi yang kita bawa, kita juga harus tahu informasi kita itu relevan gak sih, informasi kita itu benar gak sih adanya. Nah, begitu. Maka dari itu berpikir kritis juga sambung menyambung antara 4 elemen yang tadi. Yang pertama ada listening, ketika kita mendengarkan jangan langsung diambil informasinya, tapi kita dianalisis dulu gitu. Kemudian ketika kita reading juga, ketika kita membaca sebuah informasi, oh ini bener nggak ya di informasi ini, nah gitu. Kemudian ketika di writing juga sama, di speaking apalagi ketika kita ingin menyampaikan informasi, kita juga harus lihat, harus menganalisis dulu informasi yang kita sampaikan benar atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya, karena I believe you already know about it. Dan aku juga di sini hanya mendeskripsikan secara sekilas mengenai critical thinking, dan aku lebih suka untuk berdiskusi. Jadi untuk teman-teman yang punya problem atau yang masih bingung tentang critical thinking itu sebetulnya seperti apa, nah kalian bisa langsung tanyakan gitu. Jadi aku di sini hanya untuk mendeskripsikan secara generalnya aja seperti apa, dan kegunaannya untuk di elements mana aja, kemudian pentingnya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung mengenai critical thinking, pengen menjadi seorang critical thinking dan lain-lain, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group seperti biasa, karena memang di video pembelajaran ini kita hanya membahas kilas-kilas saja. Kita lebih fokus sebetulnya di discussion, agar kalian juga bisa lebih ke experience gitu. Pertanyaan kalian bisa lebih ke experience yang ingin kalian evaluasi ke depannya gitu, seperti apa. Nah, aku nanti pastinya akan ada discussion di WhatsApp group. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.